Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Ya, hari ini kalau dibilang belajar dari saya, jujur aja saya bukan kapasitasnya untuk mengajarkan ya, cuma saya mungkin banyak apa mempelajari lebih awal, lebih duluan. Ya, jadi saya mau sharing aja sekarang malam ini khusus untuk topik ion negatif. Ya, jadi Bapak Ibu yang baru bergabung, kita mau sama-sama belajar malam ini tentang ion negatif. Sebenarnya ion negatif itu apa sih gitu ya? Kenapa penting kita pelajari ya? Ini mungkin salah satu yang bisa kita apa? Saya ada beberapa artikel ya kita baca di sini. Pakar ID waspada corona B117 ya, itu ya corona dari India, varian dari India ya, kita bisa lihat di sini. Ini 64% lebih beresiko fatal. Artinya kalau ya amit-amit ya kalau sampai kita kena tertular jenis yang ini, varian yang ini, mutasi dari virus corona yang ini, mungkin resikonya untuk kita, terutama yang sudah berumur ya seperti saya nih, kurang begitu menyenangkan, lebih fatal ya. Nah, kita lihat di Sungai Suci Gangga kini jadi kuburan ya. Di India kita tahu banget ya, banyak sekali orang-orang di sana yang abai tentang protokol kesehatan ya. Lihat ini kita bisa lihat di sini semua ya. Ini jadi yang dari UK, dari Inggris dan dari India ini sangat mengerikan. Nah, ini lebih mengerikan lagi nih. Lebih mengerikannya kenapa? Karena kemarin pelancong padati tempat wisata ya. Epidemiolog sebut Indonesia sama seperti India. Kalau kita lihat di foto seperti di sini, Pak. Jadi kemarin kita lihat di berita-berita banyak sekali orang-orang yang abai, yang nggak peduli. Seolah-olah tidak ada, sama sekali tidak ada penyakit, sama sekali tidak ada pandemi. Ya. Jadi pendapat pribadi saya tentang virus COVID ya. Jadi COVID itu apa sih? COVID itu sebenarnya mungkin tidak berbahaya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang memang tidak mempunyai penyakit bawaan, ya, tidak ada komorbid katanya ya. Jadi kenapa? Karena mereka bisa sembuh sendiri, Pak. Bahkan banyak OTG, ya, sebagian besar itu OTG katanya. OTG itu apa? Orang tanpa gejala. Bayangin nggak? Kena COVID, tapi tanpa gejala, nggak berasa, cuma berasa sedikit nggak enak badan, terus udah itu sembuh dengan sendirinya. Berarti penyakit ini bukan penyakit berbahaya, ya kan? Tapi masalahnya adalah untuk dianya nggak berbahaya, untuk orang-orang lainnya, terutama yang berumur seperti kita gitu ya, yang udah ABG, ya, itu berbahaya banget gitu loh, bisa fatal. Ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti di browsing sendiri ya. Sekarang saya mau share, kita mau melihat apa sih yang bisa kita lakukan ya, yang kita bisa lakukan tentang untuk mencegah supaya kita tidak tertular ya. Kalau kita tertular ini bahayanya apa? Bukan untuk kitanya mungkin. Kalau Anda yang masih muda, Anda yang punya kekebalan tubuh yang bagus, yang berbahaya adalah orang-orang di sekitar Anda, di sekitar kita. Ya, sekitar kita. Contoh saya tinggal di rumah, orang tua, mertua, ada yang sudah kena diabetes, udah kena stroke sekali ya, survive memang, tapi kan beresiko tinggi. Nah, kita bisa cegah dengan apa? Salah satunya dengan teknologi ion negatif ya. Ini slide saya nggak jalan nih, oke. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau men-sharingkan pada Bapak Ibu, sebetulnya ion negatif itu apa sih sebetulnya? Nah, ion itu apa? Jadi sebuah benda ketika dibelah sampai ya sangat kecil sekali sampai tidak bisa dibelah lagi, itu dinamakan atom. Ya, jadi semua benda itu adalah kumpulan dari atom. Ya, atom adalah suatu struktur yang sudah tidak bisa dibelah lagi. Ya. Nah, atom itu biasanya punya inti atom. Inti atom itu ada tanda plus ini, artinya proton. Proton itu muatannya positif, ya. Dan dikelilingi sama yang disebut dengan elektron. Elektron ini muatannya negatif, ya. Nah, negatif di sini bukan berarti sifatnya negatif jelek untuk badan kita. Justru yang negatif di sini itu positif untuk kita. Ya, bagus banget untuk kesehatan di badan kita. Pada dasarnya atom setiap benda ya itu adalah netral karena jumlah proton di dalam inti atom ini ya itu sama dengan jumlah elektron. Jadi dia tarik menariknya sama.
Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu ingin membayangkan ya, ini mirip seperti matahari dikelilingi sama planet. Jadi orbit dari elektron ini nggak sama. Ya, ada berlapis-lapis dan makin lama makin jauh, ya ikatan dengan inti atom itu makin lemah. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan atom positif? Apa yang dimaksud dengan atom negatif? Apa yang dimaksud ion positif? Apa yang dimaksud dengan ion negatif? Ion positif itu adalah sebetulnya atom yang kehilangan ya salah satu elektron yang dia punya. Ya, jadi kalau dia kehilangan satu elektron, maka dia kelebihan muatan positif. Nah, itulah jadi ion positif namanya. Ion negatif itu apa? Ion negatif itu sebetulnya dia kelebihan satu elektron. Karena atom yang satu dengan yang lain itu saling tarik-menarik. Nah, ketika diberi misalkan ya dengan muatan listrik, dia akan pindah, elektron itu akan pindah masuk ya. Dia akan masuk ke dalam inti atom yang lain. Nah, ini jadi ion negatif. Ya, kira-kira pengertian ion negatif itu seperti itu. Nah, ukurannya berapa sih besarnya ion negatif ya? Dengan ion positif. Ion positif itu lebih kecil daripada ion negatif. Ion positif itu kira-kira 0,8 kali 10 pangkat minus 8 meter. Ya, artinya begini. Kalau Bapak Ibu bayangkan 1 meter, Bapak Ibu belah, atau jangan 1 meter lah, 1 mili ya, 1 milimeter. Ya, 1 milimeter itu Bapak Ibu belah dengan 100.000, dibelah lagi, dipotong lagi jadi 100.000, 1 mili dipotong lagi jadi 100.000. Itulah ukuran kira-kira ukuran sebuah ion. Ya, kecil banget Pak. Kalau virus sebesar apa? Virus itu kira-kira itu 10 pangkat min 7. Jadi 10 pangkat min 7, kira-kira 10 mikron ya. 9-10 mikron kurang lebih ya, tergantung virusnya. Nah, jadi atom ini jauh lebih kecil lagi daripada sebuah virus ya. Nah, sekarang yang kita mau pelajari apa? Nah, saya banyak baca tentang ion negatif. Kenapa banyak baca? Karena waktu sebelum kita masukkan kalung ya, kalung kita punya protektor ya. Itu saya banyak meneliti dulu, Pak. Ya, beberapa bulan saya habiskan untuk mempelajari tentang ion. Ternyata ion negatif ini luar biasa, ya. Ion negatif ini bukan barang baru, ya, bukan barang baru. Dia sudah diteliti itu dari 100 tahun yang lalu, kira-kira di awal abad 19, ya. Saya lanjut ya. Jadi tahun 1919 itu sudah mulai diteliti tentang ion negatif, ya. Peneliti Rusia ini sebentar Pak. Pak Robert bisa dengar suara saya nggak? Bisa dengar nggak? Iya, kayaknya Pak Robert nggak bisa dengar suara saya kayaknya. Oke, lanjut. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran. Cukup jelas ya? Jelas. Oke, saya lanjut Pak, sorry. Handphone saya sekarang ngadat, jadi saya pakai yang komputer lagi. Si peneliti Rusia ini, dia tadinya meneliti tentang solar system. Ya, jadi tentang solar system, terus kemudian berlawanan, bertentangan sama pemerintah pada saat itu, dijebloskan ke penjara, terus dia akhirnya direhabilitasi lah sama pemerintah, nggak boleh meneliti itu lagi. Akhirnya dia nge-switch menjadi meneliti ionic terapi. Ya, jadi zaman itu tuh seperti penelitian tentang ion negatif. Ya, cuma pada saat itu dia cuma bisa menjelaskan aksi biologi dan fisika, artinya efek dari yang disebut dulu sama dia unipolar ion. Jadi dia nggak ngerti ion negatif itu apa. Ya, tahun 1930 dia berhasil menciptakan sebuah mesin ionizer ya yang bertegangan tinggi, dinamakan lustre. Jadi pada saat itu dia mendemonstrasikan efek biologis dan medisnya. Jadi dia ngetes tuh sama hewan, sama orang-orang yang sakit asma, ya. Dia lihat, dia pelajari dan dia mendemonstrasikan itu. Ternyata ion negatifnya itu pada saat itu, ya, bisa menyembuhkan, bisa memberi efek yang sangat positif untuk para penderita asma, ya. Tapi dia nggak ngerti, belum bisa menjelaskan
Itu karena pengaruhnya apa? Baru pada tahun 1960 ya, ada orang Jerman namanya penelitinya si Kruger. Kruger ini baru dia kemudian bisa memahami hubungannya kenapa orang yang diteliti sama si Chisavsky ini, orang Rusia tadi ya, bisa menjadi lebih baik. Karena ternyata ion negatif itu punya efek langsung sama hormon yang namanya serotonin di dalam badan. Jadi hormon serotonin ini bagus buat kita juga ya, diperlukan untuk badan, tapi kalau dia berlebihan itu akan menyebabkan depresi mental ya, dan penyempitan saluran napas. Nah, itulah yang kenapa ketika diterapi sama ion negatif ya, itu memberikan efek yang bagus. Nah, terus tahun 1974 ya, ada lagi penelitian dari Dr. Sulman, ilmuwan Israel nih ya, membuktikan bahwa terapi ion negatif itu bisa menyembuhkan penyakit pasien yang terkena penyakit angin syaraf ya, bukan saraf yang kita ini ya, syaraf ya. Jadi syaraf itu apa? Itu sebuah angin yang terjadi ya, badai gitu, angin kencang yang terjadi itu di Timur Tengah biasanya ya. Itu sampai dikasih nama tuh angin jahat atau angin sihir. Kenapa? Karena orang yang terkena angin itu terus-menerus, efeknya adalah dia jadi marah-marah, jadi punya depresi, jadi kadang-kadang yang sampai parah banget itu adalah untuk bisa membunuh orang, kadang-kadang dia bunuh diri ya. Jadi itu sangat sangat berat banget, efeknya itu sangat besar banget ya di Timur Tengah sana ya. Nah, itu dia teliti semua tuh. Terus kemudian gini, ion negatif itu diteliti sama siapa lagi? Banyak sekali penelitian, Pak. Jadi ion negatif ini ternyata gini, kenapa orang jadi sangat penting untuk menghirup ion negatif ya? Karena gini, udara di sekitar kita itu banyak sekali partikel kotor ya. Bahkan kalau Bapak Ibu punya vacuum cleaner misalkan di rumah, itu hanya bisa menyedot sampai debu yang ukurannya 0,3 mikron. Sedangkan virus 1/10 atau sampai dengan 1/100 kalinya lebih kecil. Jadi artinya virus-virus itu tidak bisa dibersihkan dengan vacuum cleaner. Bahkan vacuum cleaner terbaik pun tidak bisa membersihkan virus. Akhirnya diciptakanlah air purifier, ya, air purifier. Nah, terus kemudian air purifier itu kerjanya gimana? Dia bukan lagi kerja dengan saringan-saringan seperti HEPA filter, ya, seperti filter-filter yang ada dalam saringan penyedot debu gitu ya. Tapi itu sudah nggak bisa lagi untuk virus. Nah, dia mulai memakai ion negatif ya. Jadi disedot, dibersihkan, terus dikeluarkan ion negatif. Nah, ion negatif itu yang bekerja untuk menyaring ya. Terus kemudian kalau kita lihat tadi dari awal tahun awal abad 19 ya, itu diterapkannya di mana aja ion negatif itu. Nah, waktu Perang Dunia II ya, tentara Jerman itu, ilmuwan-ilmuwan di Jerman ketika mengetahui tentang kerjaan ion negatif, itu dia memasang di mana? Itu memasang di kapal selam ya, di kapal selam, di U-boat. Namanya tipe U ya, dulu sebutnya U-boat ya. Kapal selam kapal selam perang Jerman. Ternyata itu memberikan efek. Para peneliti itu melihat bahwa banyak laporan orang-orang yang kerja di U-boat yang dikasih ion negatif tadi, pembangkit ion negatif tadi ya, itu tetap siaga. Jadi lebih siaga, lebih siaga daripada orang-orang yang U-boatnya tidak dikasih ion negatif. Nah, terus ada lagi penelitian lain yang di Kanada ya, di Kanada, ada di Jerman, di Austria ya. Itu hampir semua sama, itu penelitian tentang angin syaraf tadi yang di Timur Tengah. Ini di California, di Kanada, di Jerman, di Austria ya, itu juga ada angin yang sama ya, membawa efek yang sangat negatif. Ya, jadi kalau dia peneliti ini ngelihat jika angin yang bertiup itu, wilayah yang terkena terpaannya, ya, wilayah yang terkena terpaannya itu selalu mengalami peningkatan angka keberingasan. Jadi kriminalitas meningkat, ya, pembunuhan, banyak bunuh diri, ada kecelakaan lalu lintas, ya, terus banyak orang yang menderita radang sendi, banyak depresi, ya, dibandingkan wilayah-wilayah yang tidak mengalami
badai seperti itu, badai angin seperti itu. Nah, disitulah terus kemudian diteliti sampai ada satu orang yang namanya Dr. Sulman. Dr. Sulman ini membuktikan di dalam angin sihir itu, ya, angin syaraf tadi, ya, itu ternyata kandungan ion positifnya luar biasa banyak, Pak. Ya. Nah, bagi manusia jumlah ion positif yang terlalu banyak itu akan meningkatkan, ya, kadar serotonin. Jadi meningkatkan produksi serotonin kita, ya, sejenis hormon saraf yang bersifat depresan. Ya, kita butuh hormon itu, tapi kalau sudah berlebihan itu akan jadi depresan, Mbak. Jadi menimbulkan stres. Ya, itu akan mengganggu suasana hati. Ya, jadi makanya itu yang banyak mengganggu, banyak menimbulkan efek-efek seperti tadi. Nah, itu sih Dr. Sulman yang sudah membuktikan tuh. Dia punya jurnalnya, nanti bisa Bapak Ibu bisa lihat di Wikipedia ya. Nah, kelebihan hormon ini menyebabkan apa? Orang mengantuk. Jadi kalau kita sering ngantuk, lelah, emosional, pemarah, sakit kepala, sarafnya kacau ya, nggak mampu berkonsentrasi, mental dan fisik menurun kemampuannya. Nah, itu salah satunya akibat dari banyaknya ion positif yang masuk ke dalam badan kita. Ya, walaupun namanya positif, tapi itu efeknya sangat negatif buat badan kita. Ya. Jadi menurut si Sulman ini, jika orang diterpa angin sihir secara bertubi-tubi, katanya, menurut dia ya, menurut si Dr. Sulman, itu serotoninnya meningkat bisa sampai 1000 kali lipat, Pak. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kita butuh misalkan 1, ini bisa 1000 kali. Nah, itu terjadi efek-efek yang sangat negatif tadi. Ya, jadi ketidakseimbangan ion negatif dan ion positif tadi, ini terjadi juga di mana? Di perkotaan. Kita yang tinggal di Jakarta, ya Jabodetabek, itu kebanyakan sudah menghirup, apalagi kalau Anda yang di kantoran ya, yang selalu udaranya AC, nggak ada pepohonan ya, itu selalu menghirupnya apa? Ion positif. Nah, hati-hati Bapak Ibu, bukan nakut-nakutin, tapi ini sangat jelek untuk kesehatan mental dan fisik kita. Ya, karena ini akan meningkatkan kadar serotonin yang berlebihan. Ya. Nah, lingkungan yang baik itu sebetulnya apa? Sebetulnya lingkungan yang baik membutuhkan 1000 sampai 5000 ion negatif per sentimeter kubik udaranya. Boro-boro ada seperti itu di perkotaan, di kantor kita, di rumah mungkin ya. Itu nggak ada. Itu mungkin malah kebalik. Malah kita diperkirakan oleh para ahli nih, pekerja di perkotaan itu menghirup 200 sampai 300-an ion positif. Ya, ion negatifnya hanya 150-an. Ya. Jadi rentan banget kalau kita tinggal di kota. Ya. Nah, makanya kalau kita pergi ke pedesaan atau Bapak Ibu yang suka jalan pagi ya di kebun, di misalkan di Monas ya atau di taman kota gitu ya, kan hawanya enak banget gitu loh, seger banget gitu ya kalau pagi, atau kita jalan-jalan ke air terjun, seger banget gitu loh ya. Kenapa? Karena ion negatifnya berlebihan di sana, jadi kita menghirup ion negatif. Nah, itu kita bisa langsung rasakan hal seperti itu ya. Nah, jadi dengan adanya permasalahan seperti ini, banyak AC ya, AC yang zaman sekarang tuh mengeluarkan AC dengan teknologi ion, dengan teknologi plasma cluster, ya. Jadi supaya apa? Supaya mengimbangi, supaya di dalam ruangan itu jadi ada keseimbangan, ion negatifnya dia supply, ya, supaya orang bisa lebih sehat, kira-kira seperti itu. Dulu sebelum orang tahu masalah ini, ya, di ion positif ada gunanya nggak? Ada. Adanya di mana? Jadi dulu ya, sebelum orang tahu tentang ion positif, itu ion positif pernah digunakan di bandara untuk menangkal sambaran petir. Ya, kenapa sambaran petir digunakan ion positif ini? Karena dia bisa petir itu tidak bisa nyambar ke dia, gitu ya. Tapi sejak diketahui efek negatifnya dari ion positif, ya itu sekarang udah dilarang, Pak. Ya, jadi dianggap sebagai salah satu penyebab polusi juga. Nah, apalagi yang menyebabkan ion positif nih, yang banyak. Asap buangan kendaraan bermotor itu mengikat ion negatif, karena ion negatif sifatnya itu adalah dia akan membuat dia akan membersihkan, ya. Jadi kita bisa tes juga sebetulnya. Jadi kalau kalung yang kita punya, kalau Bapak Ibu punya kalung watuku ya, protektor, itu kita bisa tes, taruh aja di dalam sebuah gelas atau toples ya yang berisi asap, nyalain ion kalung di situ, ya.
nanti dalam waktu sebentar dia akan bersih. Karena ion negatif itu akan membersihkan udara. Nah, cuma kan kalau di luaran, di jalanan gitu ya, di kota gitu ya, ini kan produksi ion negatif kan bukan seperti mesin. Jadi ion negatif itu terbatas. Nah, dengan banyaknya asap buangan kendaraan, habis tuh ion negatif. Ya, dia berusaha membersihkan, tapi lama-lama habis karena tidak ada produksinya lagi ion negatif itu. Ya, di Australia tahun 1979 itu kan belum terlalu lama ya, baru 30-40 tahun yang lalu, artinya sudah mendekati abad 20 ya. Nah, mendekati abad ke-21, akhir-akhir abad ke-20 ya. Itu di Australia pernah dibuat pengujian. Jadi pengujiannya gimana caranya? Pengemudi truk antar kota itu diberikan ion negatif. Jadi dia bikinin ini, peneliti itu bikin ion negatif. Nah, laporannya mengejutkan Bapak Ibu. Jadi dari peneliti ini dia bikin laporan mingguan, dia buat ya, itu diketahui 81% dari jumlah pengemudi yang diteliti. Jadi ini cukup signifikan, banyak ya, 81% itu jumlah yang sangat signifikan. Itu menyatakan kesiagaan dan kesadaran tinggi dalam mengemudi. Jadi mereka punya apa? Mereka memberikan laporan, jadi lebih sehat, lebih segar, lebih siaga gitu loh, nggak ngantuk. Ya, 13% itu nggak merasakan dampaknya. Jadi dia bilang biasa aja tuh gitu loh. Cuma 13%, tapi 81% itu menyatakan kesiagaan, laporin ya. Nah, terus kemudian ketika mereka tidur nih, kemarin ini Pak Antoni juga ada cerita kan, tidurnya jadi lebih nyenyak katanya ya. Nah, itu ternyata benar Pak. Di penelitian yang dibuat di Australia itu, 80% merasakan tidur yang lebih nyenyak. Walaupun mereka tidurnya cuma dalam waktu sangat singkat, lebih pendek daripada biasanya. Tapi 80% ngelaporin, tidur saya nyenyak gitu loh. Jadi enak banget, tidur sebentar pun segar, bangun-bangun segar. Nah, itu karena ion negatif ya bekerja di situ ya. Terus ada juga laporan itu adalah rasa rileks dan tidak emosional itu dialami oleh 73% pengemudi. Ini semua penelitian ya Pak ya. Jadi angka-angka ini bukan karangan-karangan, ini penelitian dari Australia yang saya dapat dari artikel ya. Nah, bentar Pak. Iya. Jadi slide-nya saya belum maju, Pak. Jadi ini tidak ada slide-nya ya. Ada yang nanya slide-nya, diam aja, betul. Jadi saya cerita aja ini karena banyak banget ya. Ininya saya belum sempat membuat artikelnya, jadi saya cerita dulu. Nanti mungkin saya bisa share. Ini ada artikelnya. Ya nanti Bapak Ibu bisa baca ya, bisa lihat artikelnya. Itu dari majalah Intisari, Pak. Intisari itu majalah apa? Majalah yang bukan majalah-majalah gosip atau yang ini ya. Intisari dari zaman dulu kan kita tahu bahwa mereka punya laporan-laporan tentang penelitian gitu ya. Nah, jadi saya kasih gambaran tentang ion negatif ini bahwa ini sebenarnya penelitian yang sudah sangat banyak dan bukan cuma gosip dan bukan cuma apa katanya gitu, bukan cuma katanya, tapi ini banyak sekali ya. Nah, terus kemudian yang tadi 93% dari pengemudi itu merasakan kabin. Jadi di dalam mobil itu rasanya lebih segar, ya lebih bersih dan lebih segar. 7% yang tidak merasakan apa-apa. Jadi signifikan banget Pak, 93% dengan 7% itu bedanya jauh banget. Ya itu sebuah penelitian yang sangat berhasil. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang dibuat di penelitian di Amerika, American Institute of Medical Climatology, ya menggali lebih dalam manfaat penyembuhan ion negatif. Ya. Di General Hospital rumah sakit umum di Philadelphia ya itu masang pembangkit ion negatif. Ternyata 57% pasiennya lebih cepat sembuh dan rasa sakitnya berkurang ya. Nah, di Inggris juga sama dilakukan hal seperti itu. Akhirnya dari penelitian-penelitian seperti ini mulailah keluar barang-barang yang dilengkapi dengan ion negatif. Jadi dasarnya itu banyak sekali kalau kita mau belajar ya, kita mau pelajari, itu dasarnya banyak sekali manfaat dari ion negatif. Ya, itu adalah manfaat untuk kesehatan. Ya, jadi manfaat-manfaat untuk kesehatan. Nah, sekarang ya terakhir tuh tahun 2018 juga sudah ada penelitian membuktikan bahwa ion negatif sangat efektif dalam menghilangkan materi partikulat, artinya polutan dari udara ya. Nah,
Ini penelitian-penelitian, Pak. Nah, sekarang kita lihat dari semua yang saya pelajari seperti itu, ya. Saya lihat banyak artikel yang menulis juga hal ini ya. Jadi bukan saya yang rangkum. Ini saya ambil dari banyak banyak artikel. Nah, ion positif itu ternyata berbahaya, Bapak Ibu. Berbahaya buat kita. Sayangnya, kita tinggal di dalam lingkungan yang ion positifnya itu betul-betul luar biasa, ya, besar. Ya, kita tinggal di lingkungan perkotaan yang banyak ion positif. Bahaya nggak? Bahaya banget. Ya, cuma kita nggak merasakan karena ini prosesnya jangka panjang. Ya, nah, bahayanya apa? Dia meningkatkan asam radikal bebas dalam tubuh. Apa akibatnya radikal bebas? Kanker itu disebabkan oleh radikal bebas. Semua dokter belum ada yang sepakat kanker itu karena apa. Ya, ada yang bilang karena bawaan, ada yang bilang macam-macam lah penyebabnya. Tapi semua sepakat pemicu dari kanker itu adalah dipicu oleh radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Dari makanan misalkan. Ya, Bapak Ibu makan sate yang gosong. Nah, karbon yang dimakan sama kita tuh gosongan sate itu, ya, itu radikal bebas. Di dalam tubuh itu akan memicu sel-sel orang yang berbakat kanker itu akan timbul kankernya. Nah, begitu juga dengan dari udara. Jadi dari udara juga bahaya. Bapak Ibu ngisep asap kerja di pabrik kimia misalkan ya, berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Nah, itu sangat bahaya, Pak. Walaupun sudah memakai sarung tangan, pakai segala macam ya, kita sering teman saya sering banget gitu ya yang cerita. Jadi teman-teman banyak ada yang cerita siapanya yang kerabatnya yang kerja di pabrik kimia ya umur 40-an sudah meninggal. Kenapa? Karena kanker ya. Ada yang kena kanker paru, ada yang kena kanker macam-macam ya. Nah, itu radikal bebas Bapak Ibu. Itu disebabkan juga sama ion positif di dalam badan kita. Ya, dia meningkatkan asam laktat. Jadi kalau Bapak Ibu yang sering capek, asam laktat itu apa sih sebetulnya? Gini gampangnya, Bapak Ibu olahraga ya berlebihan, terus kemudian merasa kram. Biasanya itu di betis ya, kram gitu ya. Nah itu kram itu karena apa? Atau kadang-kadang Bapak Ibu lagi tidur ya, kita lagi tidur, tiba-tiba kita ngulet gitu ya, ngulet tahu kan? Gimana? Yang negangin otot gitu ya. Nah, tiba-tiba kram gitu loh. Nah, itu kram itu terjadi karena asam laktat berlebihan. Asam laktat itu apa? Asam laktat itu adalah metabolisme di dalam tubuh yang tidak terolah. Kenapa tidak terolah? Kekurangan oksigen. Kalau Bapak Ibu sering merasakan kram tanpa sebab, tiba-tiba kram, hati-hati. Ya, saya bukan nakut-nakutin, tapi ini sebuah tanda bahwa oksigen di dalam badan kita kurang, Mbak. Nah, kalau oksigen kurang, hati-hati karena ini suatu oksigen itu suatu yang sangat krusial, sangat penting ya untuk seluruh metabolisme dalam badan tubuh kita. Kita kurang makan, kita bisa tahan sampai berhari-hari ya. Bahkan sampai berminggu-minggu mungkin bisa ya. Tapi kalau Anda kurang oksigen, hati-hati, banyak sekali sel yang rusak di dalam ya. Jadi kalau sering kram itu salah satu tanda bahwa kita kekurangan oksigen ya, sehingga asam laktat meningkat. Nah, itu bisa diobati sama apa? Bisa diterapi dengan ion negatif, ya. Nah, ini nanti mungkin slide-nya bisa saya supaya nggak terlalu lama ya, saya bisa bagikan nanti kalau mau ya, nggak masalah. Ya, ini bikin insomnia, Bapak Ibu yang kurang tidur, bisa menyebabkan hormon nggak seimbang ya, darah menjadi kental. Nah, ini semua bahaya ion positif, ya. Nah, terus kemudian keracunan ion positif bahkan bisa memicu produksi hormon serotonin di otak yang dapat menimbulkan kecemasan. Ini yang tadi saya ungkapkan, bahkan penelitian Dr. Sulman mengatakan bisa sampai 1000 kali lebih banyak daripada normal. Ya, nah itu kira-kira ion positif bahaya. Jadi bahaya nggak ion positif itu? Hati-hati Bapak Ibu, kita mungkin nggak berasa, ya kita nggak berasa. Jadi ion itu pelan-pelan tapi mencelakakan. Ya, nggak seperti orang kalau ketabrak misalkan bluk langsung sakit gitu loh, nggak berasa seperti itu, tapi dia pelan tapi membuat badan kita jadi kurang bagus ya. Nah, sebaliknya itu tahu produk produk air yang pH-nya lebih besar ya, ada mesin air yang menghasilkan pH yang lebih besar, lebih tinggi ya. Itu gunanya adalah untuk
mencegah keasaman di dalam darah kita, karena mereka percaya bahwa air yang bersifat basah itu akan menetralkan sifat asam di dalam tubuh. Sifat asam di dalam tubuh itu berbahaya karena tubuh yang lebih bersifat lebih ke asam ya, pH-nya nggak netral, itu lebih memicu kanker. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca-baca tentang artikel, ya, kanker itu lebih kepada orang-orang yang di dalam tubuhnya pH-nya itu lebih ke arah asam. Makanya mereka ada yang minum air yang pH-nya lebih tinggi, pH-nya sampai 8 sampai 9 kadang-kadang ya. Nah, tapi terlalu tinggi juga nggak bagus ya. Nah, terus kemudian ion negatif itu untuk apa? Untuk meningkatkan imunitas. Nah, ini penting. Bapak Ibu, sangat penting ketika kita berhadapan dengan pandemi saat ini, ya. Satu-satunya, saya bilang satu-satunya kenapa? Karena vaksin pun juga efektivitasnya kita sering dengar ya, nggak 100%. Ada orang yang kena vaksin, yang sudah dikasih vaksin, tetap aja meninggal, ya, karena tertular COVID, ya. Nah, imunitas tubuh itu adalah yang paling penting, satu-satu yang paling penting yang perlu dijaga. Nah, ion negatif ini bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh, ya, dan kekebalan terhadap penyakit, bukan cuma terhadap COVID aja. Jadi kalau imunitas tubuh kita kuat, ya, walaupun kita masuk virus misalkan, itu jauh lebih cepat untuk recovery, ya, nggak sampai parah gitu ya. Nah, itu kerja dari ion negatif juga, melindungi paru-paru dari iritasi, peradangan, gangguan pernapasan. Kalau pernapasan saya rasa Bapak Ibu yang punya masalah pernapasan dicoba aja langsung, ya, itu efeknya langsung kok. Itu efeknya akan cepat banget gitu ya. Memperbaiki mood, konsentrasi, karena ini sekali lagi mengatur kadar serotonin, ya, membuat tidur lebih nyenyak. Nah, kalau tidur lebih nyenyak ini banyak kesaksian tuh, ya, wah, tidur lebih enak. Saya nyalain kalung protektor itu dekat tempat saya tidur, ya, di dalam ruangan, ditaruh di AC, ya, terus kok tidur saya lebih enak. Nah, itu jangan heran Bapak Ibu, karena itu kerja si ion negatif, ya, lebih membuat kita lebih nyaman gitu ya, mengurangi nyeri kepala dan seterusnya. Ion negatif ini banyak fungsinya ya, merasa lebih baik, bla 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 lah, ya. Nah, terbukti mampu membersihkan udara dari debu, bulu binatang, spora jamur, dan berbagai lainnya dari Wikipedia. Bapak Ibu bisa search ya kalau mau pelajari, mau tahu ini benar gak sih yang saya ngomong ini, si Pak Robert ini ngomongnya ngarang-ngarang atau enggak. Ini semuanya saya ambil dari artikel-artikel yang punya kredibilitas, Pak, ya, Bapak Ibu ya. Jadi bukan artikel yang cuma tulisan-tulisan orang yang saya nggak tahu web dari mana itu, ya. Nah, mengurangi jumlah bakteri dan virus yang terdapat di udara, ya. Oke, itu dari ion negatif, ya. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke produk, Mbak, ya. Jadi ada beberapa produk yang kita bisa manfaatkan sebetulnya, ya, produk yang kita bisa manfaatkan. Tapi sebelum masuk ke produk, ini ada penelitian yang paling baru, ya. Jadi sebentar saya share, bentar. Saya share ke sini ya. Nah, ini mungkin udah kelihatan belum? Sebentar. Layar saya sudah pindah ke browser, bukan? Iya, sudah. Sudah ya, saya soalnya nggak bisa monitor, ini handphone saya keluar dari Zoom ini, overheat. Oke, sudah. Oke. Nah, ini saya mau share Pak satu Pak. Jadi ini Profesor Dr. Suhartono, ya. Profesor Dr. Suhartono itu profesor. Bapak Ibu bisa search nama beliau, ya. Bisa search. Ini ada banyak penelitiannya. Itu banyak penelitiannya, dan di salah satu acara ini beliau memberikan edukasi, ya, cara menginaktivasi virus COVID-19 dengan menggunakan ion udara. Bapak Ibu nanti bisa minta link ini dari pengundangnya, ya, dari pengundang Bapak Ibu bisa baca di sini. Saya langsung ringkas saja ya, langsung ringkasannya. Jadi virus corona itu bisa menginfeksi manusia dan binatang sebetulnya, ya. Nah, virus corona itu ilustrasinya seperti ini. Ini bukan gambar virus sesungguhnya, ya. Jadi dia berupa RNA, ya, pembawa sifat di dalamnya, dan dilapisi oleh semacam protein. Protein itu semacam lemak, ya, semacam lemak yang ada spike. Spike itu yang merah-merah ini namanya spike-nya, Mbak. Jadi S protein spike, ya. Nah, itu
kira-kira gambarannya seperti itu. Terus kemudian beliau juga mengatakan bahwa eh, virus ini bisa diperangi ya dengan cara mengionisasi udara. Jadi dengan ion positif bisa, dengan ion negatif bisa, ya dengan dua-duanya bisa, ya. Nah ini kita bisa lihat di sini. Jadi protein S yang dibilang protein S itu yang spike protein itu, ya. Jadi kalau kita bisa baca di sini, Pak. Protein S pada virus COVID-19 jika terkena udara bebas yang tidak mengandung ion, artinya udara netral, ya, itu akan dikonversi menjadi hydroxyl radicals, ya, yaitu zat yang sangat aktif yang bisa menginfeksi manusia. Jadi ketika ada orang yang tertular, ada OTG misalkan, atau orang yang sakit yang tertular virus, ya, punya virus, membawa virus COVID-19, terus kemudian dia batuk, dia ngomong di depan kita, ya, udaranya itu ada virusnya, ya virus itu jadi bisa menginfeksi kitanya, Pak. Ya, apalagi yang paling serem ini kan varian baru nih, yang katanya daya tularnya luar biasa lipatan kali. Malah kemarin ini saya lupa siapa yang ngomong di TV itu, kalau dulu katanya dari satu orang bisa jadi yang tertular itu bisa jadi 2 orang, sekarang dari 1 orang bisa jadi 20 orang yang tertular, saking sangat menularnya varian yang dari India tadi. Ya, dan itu sudah masuk ke Indonesia sekarang, ya. Nah, dia dengan ionisasi udara gimana? Jika protein S pada virus COVID-19 terkena ion udara positif atau negatif tadi, maka mekanisasi yang terjadi adalah ion udara tadi, yang ion tadi, ya, akan mencuri atom H-nya, Pak, hidrogennya dari dalam protein S. Waktu dicuri sama ion ini, ya, nah ini jadi protein S-nya dia akan berubah, hancur menjadi secara kimiawi menjadi bentuk air, jadi H2O berikatan, ya, sehingga protein S pada virus COVID-19 menjadi rusak, ya. Nah, dikasih gambaran seperti ini, ilustrasinya, ya, permukaan protein pada virus COVID ini jadi rusak. Ini di tingkat molekuler, jadi tingkat yang sangat kecil banget, mata biasa nggak mungkin lihat, mikroskop biasa nggak mungkin kelihatan, ini harus pakai mikroskop elektron, ya. Nah, dilihat di permukaan mikroskop elektron ini, kalau kita perbesar di sini, ya, bagian kiri ini adalah virus COVID-19 nih, virus corona, ya, saat tidak terpapar ionisasi udara. Jadi dia bentuknya masih jadi virus, Pak. Ya, ini pembesaran dengan 100 nanometer. 100 nanometer. Ya, 100 nanometer besar banget gitu, ya, mikroskop elektron. Ya, diperbesar luar biasa besar, jarak segini ini 100 nanometer, ya, ukuran virus. Kira-kira seukuran seperti itu, 80 sampai 100 nanometer. Nah, ini virusnya masih aktif, masih bentuknya masih bulat, masih perfect, ya. Nah, tapi ketika virus corona ini dipapar sama ionisasi udara, ya, dikenakan sama ion negatif misalnya yang dari kalung kita, ya, virus corona ini akan jadi rusak, akan kolaps, ya, akan rusak. Jadi dindingnya itu akan hancur. Ya, sama seperti yang tadi digambarkan di ilustrasi di sini. Permukaan protein pada virus COVID jadi rusak. Ya, ketika dia rusak, selesai, dia nggak bisa lagi menginfeksi kita. Ya, jadi penting nggak kita pakai kalung yang menghasilkan ion negatif? Tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya nggak bahwa COVID ini berbahaya gitu loh? Ya, nah kalau saya sangat percaya, Pak. Karena apa? Karena nggak mungkin ini teori konspirasi, nggak mungkin seluruh dunia itu sepakat ngebohongin kita rame-rame. Mana ada yang seperti itu gitu loh. Kita udah lihat korbannya udah banyak sekali. Ya, di India 1 hari bisa 4.000-an orang yang meninggal loh, bukan yang terpapar, ya. Nah, itu sudah sangat banyak, ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini yang saya mau kasih gambaran, ya. Jadi kita bisa manfaatkan ion dari mana aja. Kalau dokter CAR ini tidak bisa untuk mencegah virus, karena ini sifatnya dia tidak memproduksi ion negatif yang bisa airborne, bisa terbang di udara. Tapi dia bisa sifatnya merambat. Kalau Bapak Ibu punya penyakit, misalkan pegel, ya, kram, ya, dan segala macam penyakit, ya, ini Bapak Ibu bisa tempelkan, bisa coba, karena ion negatif ini tadi kita sudah pelajari, ya, sama-sama bahwa ion negatif ini fungsinya besar sekali, dan yang paling bagus adalah untuk meningkatkan oksigen di dalam darah, ya.
Jadi ini bisa diterapi. Bapak Ibu untuk tidur misalkan, kalau saya biasa saya tidur itu saya taruh di bawah badan saya tidurin sampai bisa 6 kartu Pak. Ya, 6 kartu itu saya tidurin aja, kan nggak berasa tuh, kan tipis kan, udah. Nah, itu untuk dokter card. Lalu kemudian kita punya kalung, kalung yang model lama, ini yang di atas ya, dan model baru. Ya, bedanya apa? Sama-sama mengeluarkan ion negatif. Kalung ini sebenarnya bukan apa ya, nggak ada fungsinya kalau dia tidak nyala. Jadi dia tidak mengandung ion negatif. Tapi ini adalah mesin yang menghasilkan ion negatif ketika dinyalakan. Model yang lama ini menghasilkan 20 juta ion. Ya, per detiknya dia akan keluar 20 juta ion. 20 juta ion besar sekali, Pak. Ya, sangat besar. Ya, sangat banyak. Nah, ion ini ketika kita pakai, kita kalungkan, itu akan melindungi area muka kita. Jadi area pernapasan kita. Jadi minimal kita punya proteksi ekstra, punya perlindungan ekstra. Ketika kita, kalau Bapak Ibu ketemu sama orang, terpaksa buka masker, lagi minum, lagi makan ya, terpaksa buka masker. Nah ini ion negatif ini akan melindungi. Itu yang lama ya. Dia akan kerja selama sekali di charge itu dia akan kerja antara 8 sampai 10 jam ya. Nah, satu hal yang saya ingin sharing juga ke Bapak Ibu, hati-hati kalau Bapak Ibu yang punya kalung yang lama ini, itu ngecharge-nya jangan overnight, jangan berjam-jam. Jadi ketika dia sudah habis baterainya, Bapak Ibu pakai charger biasa, jangan charger yang ampere besar ya, yang biasa aja, charger HP yang biasa. Jangan yang fast charging ya maksudnya ya. Jadi itu dicolok, nanti warnanya dia akan jadi hijau ya, jadi lampunya bukan merah lagi ya, jadi hijau, langsung cabut. Jadi nggak perlu sampai berjam-jam ya, karena dia baterainya ini sangat kecil ya, dan ini akan bisa jebol nanti kalau lama-lama ibu bapak ngecharge-nya sampai semalaman ya. Nah ini bisa melindungi sampai kira-kira 8 sampai 10 jam ya, 20 juta ion. Nah gimana dengan kalung yang besar ini? Kalau yang besar ini model yang paling baru Pak ya, kalau kita pelajari, kalau kita cari di luaran ya, ini model kita mungkin bukan yang paling modis ya, mungkin banyak yang lebih modis, lebih bagus ya, tapi kita menjual fungsi, bukan menjual model. Kalau Bapak Ibu mau cari yang model yang bagus ya, cari yang lain ya, tapi saya lebih penting kepada fungsi. Kenapa fungsi? Karena kalung Watuko Super Protector ini ya, Watuko Super Protector ini menghasilkan 200 juta ion per detik. Dan itu yang terbesar saat ini. Saat ini ya, itu yang terbesar. Tidak ada lagi di pasaran yang berani mengklaim 200 juta ion. Ya. Bahkan saya berani demo dengan alat tes di depan Bapak Ibu ya. Itu sangat kelihatan banget perbedaannya. Ya. Nah, ini bisa menghasilkan 200 juta ion. Bayangin nggak? 200 juta ion itu seberapa banyak? Kira-kira Bapak Ibu pakai kalung yang lama ini 10 buah. Itu setara dengan 1 buah kalung yang besar ya, karena kemajuan teknologi sudah bisa dibuat seperti itu. Dan baterai yang lama ini baterai yang kalung baru ini ya, itu daya tahannya sangat lama ya. Kalau 48 jam itu saya jamin 100% pasti nyampe ya. Kadang-kadang kemarin ada yang sharing itu bisa sampai 70 jam bahkan. Saya lupa siapa, Pak Johan ya, Pak Johan ada beli dan dia bilang saya nyalain Pak, wah luar biasa 70 jam Pak, nyala non-stop ya, sampai benar-benar merah itu 70 jam kuat ya. Nah saya nggak bilang ini, kita nggak akan klaim ini bahwa ini 70 jam, kita bilang lebih besar dari 48 jam ya. Jadi kalau 48 jam ke bawah, ketika Bapak Ibu misalkan beli terus kemudian di-charge, terus dipakai pertama kali ya, udah dipakai sekali 2 kali dalam minggu pertama lah misalkan, dan itu nggak nyampe 2 hari non-stop ya, silakan tukar aja ya, kita akan tukar ya. Karena ini saya sudah nyoba sendiri waktu dalam bulan-bulan awal tahun lah, waktu saya akhir tahun kemarin ya, ketika saya tes ini kita beli. Jadi semua barang yang di Watuku itu masuk setelah melewati tes ya. Saya ngetes dulu, saya datangkan dulu sampelnya dan kita selalu ngetes dulu Pak. Nah itu saya coba, saya kuat sampai 65 jam kira-kira yang waktu itu saya tes ya. Tapi kita selalu memberikan klaim keluar itu, saya selalu meminimize, jadi nggak berlebihan ya. Banyak produk yang dijual tuh sampai overclaim ya, kuatnya cuma 40 jam, dia bilang 48 jam ya. Kalau kita kebalik, di Watuku itu saya kita menggaransi ya bahwa
Kalau tidak 48 jam itu berarti bisa ditukar, itu rusak berarti, ya. Walaupun dia bekerja, ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah produk yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ya, ini untuk perlindungan, saya selalu pakai kalau Bapak Ibu ketemu saya dimanapun, saya selalu pakai ini dan selalu nyala. Saya punya 2 yang saya bawa, ya, karena saya kadang-kadang saya takut lupa ngecas. Jadi di tas komputer saya biasanya ada 1 lagi, ya ada 2. Nah, kenapa? Karena saya selalu pakai untuk perlindungan ekstra. Di rumah saya pernah iseng ya, saya iseng itu karena terinspirasi dari teman saya. Teman saya jualan ion negatif, ya, itu dipasang di airport di Spanyol, ya, terus di rumah sakit RSCM, di gedung HSBC, ya, itu ion negatif yang dimasukkan ke ducting AC, jadi ke AC, ya, itu disambung sama listrik. Jadi dia nggak bisa dibawa seperti ini, nggak portable, nggak seperti kalung kita. Nah, dia waktu ngetes, saya ketemu di mall, dia bawa alat tesnya itu berupa kipas. Jadi ketika kipas itu dinyalakan, terus dia bawa alat tes yang besar ya, yang lebih profesional dari yang saya punya ini. Dia kasih tunjuk ke saya, ini loh sekian ya, dan besar banget, ya besar banget. Dia punya alat tes besar. Nah, waktu itu saya iseng, saya bilang, kalung gua dong, saya copot nih. Coba dong tolong tes gitu loh. Pakai ini alat kipasnya nih, coba nyalain. Oke, sini dia bilang. Nah, kalungnya alatnya dia matikan, ion negatifnya. Kalung kita, kalung yang baru ini Bapak Ibu, itu dites pakai alat kipas yang tadi dia, terus pakai alat tesnya dia. Dia sampai kaget Bapak Ibu. Dia bilang gila. Ini barang bagus banget dia bilang. Ya, ini barang bagus banget. Kenapa? Karena yang saya klaim 200 juta itu ya. Itu di alat tesnya itu sampai mentok. Alat tes dia cuma bisa mengukur 20 juta ion negatif. Ya. Jadi hanya 20 juta maksimalnya. Dan itu mentok Bapak Ibu. Ya sayangnya saya nggak videoin waktu itu ya. Mesti saya videoin. Nah, dari situ saya pulang, saya iseng, saya pikir coba ya saya taruh di kipas angin ya. Nah, di kipas angin kalau Bapak Ibu yang sudah dapat videonya yang saya share, itu benar-benar Pak, di rumah saya pasang di kipas angin. Saya pakai meteran tuh, saya ukur. Bapak Ibu bisa lihat di videonya. Ya, ternyata ion negatifnya kenceng banget gitu loh. Ya. Nah, itu adalah kalung Watuku Protector ya. Ini salah judul nih, bukan Watuku Neutralizer ya. Jadi Watuku Protector. Watuku Super Protector yang ini ya. Nah, kira-kira dari saya cuma itu aja. Ini tadi saya sudah jelaskan ya cara kerjanya ya. Cara kerjanya sudah dijelaskan, ada sumber datanya, Bapak Ibu bisa cross check lagi apa yang saya sharing di sini ya. Semua itu saya ambil dari artikel-artikel yang betul-betul menurut saya kredibel, karena saya nggak mau share sesuatu yang tidak kredibel, kemudian saya malu sendiri karena saya sharing sesuatu yang ternyata bohongan, hoax ya. Nah itu teman-teman saya yang sudah kenal saya lama itu ngerti banget sifat saya ya. Jadi ketika suatu barang atau suatu hal ya saya mau ngomong ke orang, itu saya harus yakin benar bahwa saya sudah menguasai soal ini ya, sudah mengetahui sebanyak mungkin ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingin bilang sama Bapak Ibu gini, seolah-olah gini, ini mahal banget Pak, ya. Mahal atau murah itu relatif Bapak Ibu ya. Sebuah barang yang murah kalau tidak bisa melindungi itu susah. Kita nggak bisa bilang itu jadi murah, itu jadi mahal. Karena apa? Karena cost-nya adalah kesehatan kita ya. Suatu barang yang dianggap mahal tapi itu bisa melindungi ya, itu bisa menjadi sangat murah. Karena kalau kita terkena COVID ya, biaya dan waktu sangat menurut saya sangat nggak sepadan gitu loh ya, dengan resiko yang kita ambil kalau kita nggak melindungi, nggak proteksi diri kita. Siapa yang bisa memproteksi diri kita? Bukan pemerintah, bukan teman, bukan orang tua, bukan anak ya, kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kalung ini ya bisa untuk melindungi Bapak Ibu yang memang sekarang terpaksa harus ketemu orang ya, karena kelihatannya pandemi ini nggak akan usai dalam waktu 1 tahun 2 tahun ini Pak ya. Walaupun vaksin sudah jalan, saya tidak yakin bahwa ini akan berlalu secepat itu ya. Bukan mengharapkan, kalau saya mengharapkan, saya betul-betul sangat mengharapkan semuanya berlalu secepatnya ya. Tapi kita perlu jaga Bapak Ibu. Nah, selama
setahun 2 tahun lagi misalkan ke depan, ya kita kan harus ketemu orang, kita harus tetap kerja. Kita nggak mungkin lagi sekarang nunggu di rumah. Ya, ketika kita keluar, selain protokol yang diikuti tadi, ya juga lebih baik saran saya adalah gunakan ekstra proteksi. Watuku Super Protector ini bisa untuk Bapak Ibu manfaatkan, ya, untuk bermanfaat untuk kesehatan, juga bermanfaat untuk memproteksi diri kita, ekstra proteksi. Saya nggak bilang pakai kalung Watuku Super Protector terus Bapak Ibu lepas masker terus aman-aman aja, nggak, itu terlalu berlebihan, ya, tetap pakai masker, ya, tapi dengan memakai Super Protector, ya, saya yakin itu bisa memberi kita ekstra proteksi, Pak. Ekstra perlindungan, ya. Kira-kira itu dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata yang salah, ya. Dan sekali lagi ini bukan untuk ngajarin, ya. Ini saya men-sharingkan apa yang saya tahu, ya. Kalau ada yang kurang, ada yang apa, silakan Bapak Ibu pelajari lebih banyak, lebih dalam, dan mungkin kita bisa saling share, ya. Oh Pak, ternyata ini ada yang kurang, ini nggak benar, ya, itu boleh. Saya terbuka, ya, welcome. Oke, Pak Ferry, saya kembalikan kepada Pak Ferry, ya, untuk Zoom ini. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, thank you Pak Robert buat sharingnya. Tepuk tangan dong sama-sama, buat Pak Robert. Iya. Thank you. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita akan buka ruang pertanyaan ya. Jadi bagi Anda semua yang punya pertanyaan, mungkin bisa raise hand juga boleh atau mau tulis lewat chat juga boleh. Nah, Pak Robert, kira-kira kalau produk ion negatif ini yang dari Watuku kan kita ada kartu, ada Super Protector, ada Watuku Protector ya. Nah, itu kira-kira bisa digunakan untuk usia berapa aja ya? Apa ada batasnya nggak untuk batas bawahnya? Misalnya buat bayi gitu, itu gimana ya? Oke. Dari seluruh artikel yang saya baca, dari seluruh penjelasan dari pabrik yang saya dapat, ya Pak ya, dan seluruh artikel yang pernah saya search, itu tidak pernah satu pun menyebutkan bahwa ion negatif itu berbahaya, bahkan untuk bayi. Ya, jadi bahkan kebanyakan orang-orang yang nulis itu ditaruh di samping ranjang bayi, ya, untuk membantu kesehatan di situ. Nah, ada yang nanya overdosis nggak Pak nantinya? Tidak ada satu artikel pun. Ya, kalau Bapak Ibu bisa ketemu, mungkin bisa share ke saya, tapi tidak pernah ada satu artikel pun yang menyebutkan bahwa ion negatif bisa overdosis, Pak. Ya, jadi belum pernah saya baca satu pun. Mau dari Wikipedia, mau dari artikel-artikel, dari Intisari, dari segala macam penelitian yang saya baca, tidak pernah ada satu pun yang menyebutkan overdosis di ion negatif atau berbahaya untuk bayi, misalkan, atau orang ibu hamil. Ya, nggak ada. Malah itu bisa untuk dianjurkan untuk ibu hamil malah. Supaya apa? Ketika istri kita, anak kita, atau siapapun ya, ada ibu hamil ya, itu rentan terhadap virus Pak, bakteri Pak. Jadi yang kayak misalkan kucing lah, yang namanya apa itu? Yang miara kucing ya, itu kan jangan, dokter kandungan tuh biasa jangan terlalu dekat ya, karena ada ya? virus yang bisa masuk dari hewan peliharaan. Tokso ya. Waktu Bapak Ibu misalkan yang masih merencanakan kehamilan, itu kan harus periksa tokso dulu kan. Udah ada belum di dalam diri kita? Itu supaya apa? Jangan sampai anak yang dikandung jadi cacat. Ya kan? Nah, justru itu untuk ibu hamil, untuk mencegah ketika seseorang sudah hamil, ya, wanita yang sudah hamil, untuk mencegah tokso tadi, ya, nggak masuk waktu dia udah hamil, waktu sebelum hamil diperiksa negatif misalkan. Terus ketika hamil, karena dia punya piaraan di rumah, piaraan kucing segala macam, terus kan kemudian rawan kan terhadap itu. Nah, ini malah dianjurkan untuk proteksi. Ya, kira-kira begitu. Malah dianjurkan. Jadi kalau pertanyaan tadi untuk apa? Boleh segala usia, boleh. Ya, ada batasannya, nggak ada batasannya. Bayi boleh, ibu hamil pun boleh. Malah lebih bagus. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Bisa, kalau yang mau bertanya bisa unmute langsung ya. Ya, unmute langsung mic-nya. Ya, saya Pak Ferry, saya mungkin mau konfirmasi aja apa yang tadi Pak Robert sampaikan soal usia pengguna ya. Saya ada satu customer, dia juga menjual juga produk kita.
dia kirim foto ke saya, anaknya usia 4,5 bulan, itu dengan dokter cut yang 20.000 ya, itu diselipkan di bagian perut depan. Penjelasannya adalah anaknya panas tinggi ya, setelah dia pakai dokter cut yang 20.000 itu panasnya turun ya, dia mengucap terima kasih dan ada fotonya. Waktu itu saya sempat sharing ya sama teman-teman soal foto anaknya teman saya tersebut ya, 4,5 bulan. Jadi benar itu untuk segala usia itu bisa digunakan dan sangat membantu ya. Terus ini ada hadir juga Pak Yanto ya. Saya nggak tahu Pak Yanto. Pak Yanto, halo, malam Pak. Pak Yanto, ada Pak Yanto? Bisa dengar Pak Yanto? Kalau bisa dengar, bisa di unmute untuk respon. Bisa Pak. Soalnya, oke, Pak Yanto, kemarin beberapa hari ya, mungkin 3 hari lalu itu ada pesan protektor kita itu 5 unit ya, 3 yang kecil, 2 yang besar. Itu kesaksiannya luar biasa ya, kesaksiannya luar biasa. Karena kalau kita taunya kan memang masalah COVID ini kan sekarang ini justru lagi lebih apa ya, lebih banyak berita-berita yang agak mengkhawatirkan gitu ya. Tetapi Pak Yanto sendiri punya pengalaman yang luar biasa yang bisa mungkin di-sharing ke teman-teman nih. Boleh ya Pak Yanto ya? Boleh Pak. Oke, silakan Pak Yanto. Iya, silakan Pak. Ya, makasih Pak. Ya, pada waktu itu kebetulan pas kita ada acara makan siang bersama saudara-saudara. Jadi satu ruangan itu ada 10 orang gitu kan. Dan kita ada bertiga itu pakai watuku yang protektor yang kecil. Nah, itu pas di samping saya juga itu dia memang ada sepupu saya itu makan bersama di sana, cuman pas besokannya dites katanya dia udah tidak ada rasa dicek katanya positif gitu. Maka kita yang makan bersama kan khawatir juga gitu kan. Nah, akhirnya tunggu sekitar 5 hari kita cek swab gitu. Ternyata dites semua alhamdulillah negatif gitu. Makanya mereka baru percaya gitu, ya, baru memesan gitu. Itu aja sih Pak. Iya, luar biasa. Jadi semua yang pakai negatif Pak ya? Iya, termasuk yang di sekitarnya gitu. Karena kita ada 3 orang yang pakai gitu. Dari 10 orang, jadi 9 orang semua lewat gitu, negatif. Iya. Bagus Pak. Jadi tapi tetap protokol tetap diutamakan juga Pak. Iya betul. Ya, tapi Pak. minimal dapat proteksi tambahan lah ya. Ya, karena kan Seperti waktu itu, makan pasti buka masker Pak kan. Ya pasti. Wah luar biasa Pak, luar biasa. Pak Robert, Ya, ini kan mungkin kalau Bapak Ibu ada yang pernah. kalau ion negatif ini kan tadi kita ngomong yang perlindungan itu kan yang protektor kan ya, yang super protektor atau protektor biasa gitu ya. Nah, kalau kartunya sendiri gimana ya? Itu bisa menangkal buat COVID juga nggak ya? Oke, jadi saya ketemu kemarin ada kartu ini kan ada beberapa jenis ya, ada yang saingan juga yang jual kartu juga bukan merek kita juga, tapi sama-sama ion negatif ya. Jadi ada yang dipakai ditaruh di depan hidung Pak. Jadi pakai masker gini, taruh di sini Pak, di dalam masker. Dia bilang, saya nanya untuk apa Pak? Kenapa ditaruh di masker? Saya pikir tuh untuk terapi pernapasan atau apa gitu ya. Ini untuk mencegah virus Pak katanya. Waduh. Saya cuma nggak berani ngomong karena nggak enak, takut nyinggung ya. Karena dia ini kan udah senior banget gitu ya. Jadi saya bilang, cuma saya bilang, Pak, setahu saya sih ya, kalau yang kartu itu tidak mengeluarkan ion yang terbang di udara. Jadi sifatnya itu dia merambat ya. Nah, tapi ini benar-benar yang terjadi adalah begini Pak. Kartu dokter card atau kartu yang lain yang dijual di luar ya yang mengandung ion negatif, itu kartunya itu dibuat dari bahan seperti germanium, seperti bahan batu-batuan yang mengandung ion negatif ya. Jadi bayangkan seperti batu magnet lah
Magnet itu kan ngeluarin gaya magnet kan. Nah, ini juga sama, ya. Ada batu-batu dari alam itu yang mengandung ion negatif. Sifatnya itu dia tidak mengeluarkan ion ke udara. Ya, dia merambat. Jadi dia merambat. Ion negatif masuk ke dalam badan kita itu 80%, 75-80% itu melalui kulit, Pak. Ya, jadi ion negatif itu masuk ke dalam badan melalui kulit. Makanya banyak orang yang jual apa? Pendan, ya, kalung, misalkan kalung yang pendan itu ya, bukan kalung yang seperti kita ya. Gelang, ya, misalkan gelang, kalung, kartu, ya. Nah, itu semua ada yang bahkan ada yang jual celana dalam pun pakai ion negatif gitu kan. Nah, itu adalah ion negatif yang sifatnya merambat. Jadi kita harus nempel ke kulit kita untuk bisa masuk ke dalam badan kita. Ya, dia bukan terbang. Beda sama kalung Watuku Super Protector atau Watuku Protector. Ya, ini bukan bahannya, ini bukan tidak mengandung ion negatif. Jadi sama sekali tidak mengandung ion negatif. Ketika kita matiin, nggak nyala, itu sama sekali nggak ada papanya, nggak ada ionnya. Ya, diukur pun nggak keluar ionnya gitu loh. Ya, jadi sebuah alat biasa. Ketika dinyalakan, barulah dia mengeluarkan ion negatif. Jadi di dalam itu sebetulnya mesin. Ya, gambarannya sama seperti AC. Ya, AC yang mengeluarkan ion negatif, ya, plasma cluster gitu misalkan, atau air purifier di rumah, filter udara air purifier yang ada ion negatifnya. Kalau itu dimatiin, selesai, nggak ada ionnya, cuma barang biasa doang. Ya, nah, yang bisa untuk melawan virus yang mana? Yang bisa untuk melawan virus bukan yang kartu, bukan yang kartu. Sekali lagi ya, jadi Bapak Ibu mau pakai kartu ditempelin seluruh muka, ya, mau ditempelin seluruh badan, itu tidak bisa mencegah virus karena tidak ada ion negatif yang terbang di situ. Ya, beda sama Watuku Protector atau Watuku Super Protector. Dia mengeluarkan ion negatif. Ya, dari karbon brasnya itu dia akan mengeluarkan menyemburkan ion negatif. Nah, ion negatif ini yang bisa dipakai untuk melindungi dari virus. Ya. Nah, ion negatif yang keluar dari sini masuk ke badan kita melalui apa? Melalui saluran napas. Nah, yang bedanya di Watuku Super Protector ini teknologi yang paling baru, Pak. Jadi kalau dari pabrik itu speknya itu adalah kita punya ini disebutnya nano anion. Kenapa disebut nano anion? Dia molekul yang dihasilkan, ya, ion negatif yang dihasilkan, ya, itu lebih kecil setengah atau sepertiga kali lebih kecil dari ion negatif yang ada di dalam ion negatif yang di dalam mesin-mesin yang lain, ya, yang umum, yang biasa. Nah, ini teknologi yang paling baru, ya, kira-kira seperti itu. Ya, cukup jelas ya. Jadi kalau Bapak Ibu tujuannya untuk mencegah virus, pakai kalungnya, Pak. Kalung yang Watuku Super Protector, bukan kartu. Oke, sekarang kira-kira kalau radiusnya bagaimana ya, Pak Robert ya? Kalau radius efektif buat Watuku Super Protector lah misalnya, itu radiusnya gimana? Bisa sampai berapa meter ya? Oke. Sebagian mungkin sudah nonton video saya ya, Pak ya, yang soal kipas angin itu ya. Saya gantung kalung, saya pakai kipas angin, saya ukur sampai jarak 4 meter, itu masih dapat ionnya kan. Nah, prinsipnya adalah begini. Ion negatif ini adalah atom. Atom ini sangat ringan, Mbak. Sangat kecil, sangat ringan. Tapi dia sifatnya tidak stabil. Ya, dia akan pecah dengan sendirinya. Karena dia waktu Watuku Protector ini atau Super Protector ini menghasilkan ion, ketika dia keluar di udara, ion ini nanti akan cepat atau lambat ya, itu akan melepaskan ionnya. Dia akan berikatan dengan atom lain. Dia akan memberikan elektronnya kepada molekul-molekul yang lain, atom-atom yang lain, ya, termasuk atom oksigen, atom hidrogen, ya, di sekitar kita, dia akan pecah. Nah, pertanyaannya berapa jauh? Kalau dari pabrik, ya, itu range-nya yang untuk Super Protector itu bisa untuk 10 meter persegi. Tapi waktu kita jual, ya, waktu kita jual, saya tidak pernah membuat klaim sampai seperti itu. Kenapa? Karena logika aja. Logikanya sekarang begini, kalung Super Protector ataupun kalung protektor yang lama tidak punya fan, di dalamnya tidak ada kipas. Jelas ya? Jadi ketika dia dihasilkan sama kalungnya, sama keluar dari kalung, ya, ion itu akan terbang di sekitar muka kita, Pak.
di sekitar pernapasan kita, karena kita pakai di dada, ya, dia akan terbang di sekitar muka kita. Jadi saya hanya mengklaim bahwa efektivitasnya tanpa bantuan kipas dari luar, ya, itu hanya sekitar muka kita, ya. Itu beberapa kali sudah saya pernah jelaskan, ya, kalau ada yang nanya, saya bilang, Pak, saya nggak tahu seberapa luas karena kita tidak bisa lihat dan kita tidak punya alat ukur, ya, untuk mengukur ini. Ini tergantung sama keadaan sekitar kita, apakah kita lagi di luaran, di udara terbuka, jadi dia nyebar, lebih cepat nyebar, ya, atau kita di dalam ruangan yang tidak punya angin dari luar, ya. Tapi minimal di sekeliling muka kita, di area pernapasan kita, itu saya jamin itu pasti ada. Karena itu saya bisa ukur, alat ukurnya saya sering sekali kalung di dada, ini alat ukur saya sering sekali, Pak, di depan hidung saya iseng, saya pasang di sini, ya, dan itu selalu ada. Kira-kira segitu, ya. Jadi radiusnya walaupun klaim aslinya bisa beberapa meter persegi, tapi saya nggak menyarankan kita pakai kalung di sini, terus kita pergi berdua, kita anggap sebelah kita itu cukup aman. Ngerti ya maksud saya, ya, Pak, ya? Ya, ngerti. Jadi jangan dianggap bahwa ini bisa nyebar ke mana-mana, karena nggak ada kipasnya, Pak. Nggak ada Robert, kipasnya, kalau seandainya terus nyebarin ionnya. Seandainya dikasih kipas angin atau ditaruh di AC, kan itu bisa juga kan. Nah, itu kira-kira kalau itu gimana ya? Bisa. Lihat di video yang saya share, Pak. Mungkin nanti bisa di-share juga ke teman-teman, ya. Ya, mungkin bisa di-share ulang Saya taruh nanti di kali kipas ya. angin. Ya, boleh. Dari jarak 4 meter, ukuran meteran yang saya punya, ya, alat ukurnya, itu waktu itu yang jarak 4 meter itu sampai masih ada tersisa 200-an, ya, alatnya. 100 sampai 200-an lah. Nah, 100 itu dikali 10 pangkat 4. Berarti itu sekitar 100.000 sampai 200 ribuan ion. Ya. 100 ribuan ion, Pak, masih ada, Pak. Ya. Dan itu cukup besar. Jadi saya di kantor kita di Tuku, ya, itu di depan AC saya gantungin. Jadi ada AC, grill AC, ya, kipasnya. Itu kalau Bapak datang ke sana, lihat ada kalung super protector yang saya gantung di situ. Ya, jadi sepanjang AC nyala, itu kalung juga nyala. Ya, itu setiap hari kita gantung. Untuk menjaga memastikan di dalamnya ada ion negatif di ruangan. Ya, kira-kira begitu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin bisa di-unmute, bisa langsung juga boleh. Ya, mungkin Pak Peter gitu ya. Wes. Apa kabar Pak Peter? Berarti kalung, sorry saya mau tanya ya, Pak. Ya. Berarti kalung super protektor itu kalau ditaruh di seperti AC misalkan ya, di kantor itu bisa memprotek ruangan di kantor itu berarti ya, Pak? Ruangan. Satu ruangan ya? Soal memprotek atau enggaknya gini, Pak Anton. Jadi yang namanya atom, ya, itu kan sangat kecil kan, nyebar kan. Nah, ini bayangkan aja, kita membayangkan sesuatu yang bisa kita bayangkan adalah gini. Kalau ada orang yang ketularan di dalam ruangan itu mengeluarkan virus, ya, apakah bisa diproteksi dengan satu kalung super protektor yang kita pasang di AC misalkan, ya? Tergantung sekarang. Tergantungnya apa? Jumlah dari ion yang nyampe ke orang yang mengeluarkan virus itu. Itu yang pertama. Berapa jaraknya, ya kan? Ion ini kan yang tadi saya bilang, kan dia nggak stabil, Pak. Jadi kalau dia dalam perjalanan misalkan dari AC sampai ke tempat dia itu sekitar 4 meter misalkan. Jarak 4 meter itu kan sudah banyak yang pecah, jadi normal lagi. Jadi bukan ion negatif lagi, tapi jadi molekul biasa. Ya kan? Nah, sampai ke jarak situ, nah di sini misalnya jarak 4 meter ini orangnya yang tertular, sumber virusnya, Pak. Ketika dia sampai kemari, ya, virusnya yang dikeluarkan sama orang ini jauh lebih besar dari ion yang ada di sekitar situ. Tetap aja virus ini nyebar. Ngerti nggak maksud saya? Ini kan kayak orang perang kan? Jumlah tentara siapa yang lebih menang gitu, lebih banyak jumlahnya, ya kan? Karena ion negatif ini tidak stabil. Ya, contoh yang paling gampang gini, kita pakai alat ukur, kalung saya taruh di bawahnya, kita ukur, mentok nih alat ukur, matikan kalungnya, cuma dalam hitungan detik, habis, Pak, 0 lagi. Ngerti ya maksud saya ya? Kenapa 0 langsung 0? Karena ion negatifnya hilang, habis, selesai, Pak. Paham ya?
Ya. Jadi kayak tadi, apakah bisa memproteksi ruangan? Sekali lagi, belum tentu bisa, karena alat kita tidak didesain untuk melindungi ruangan yang besar. Kita bantu taruh di kipas angin ataupun di AC, itu untuk supaya dia nyebar. Tapi seberapa kuat dia nyebar untuk menghancurkan virus yang ada di sekitarnya, ya, itu saya nggak bisa jawab. Karena ini memang bukan spesifikasi kita. Spesifikasi kita adalah, kalau kita pakai portable ya, kita pakai personal, kita pakai sendiri, itu cukup kuat untuk di daerah pernapasan kita, Pak. Sangat kuat. Ya, untuk yang super protector ya, yang saya bilang ya. Jadi kalau super protector itu sangat kuat. Ya, jadi kalau nanti kan kita mau, sebentar lagi nih ada acara pergi ke Bali, ini naik pesawat nih, ya. Saya pesan begini, jangan lupa super protector itu di charge, ya, dibawa, di charge dan selalu dipakai, ya. Dan khusus ketika di pesawat, gunakan masker kalau bisa masker N95, ya, atau kalau enggak itu pakai double masker, ya, hanya di pesawat, karena pesawat itu ruangan benar-benar agak mengerikan, Mbak, ya, itu penyebarannya luar biasa, itu kita bisa berapa jam di dalam situ, ya, kalau sampai ada yang tertular, ada sumbernya, ya, itu bahaya di situ. Nah, itu kalung bisa melindungi, minimal kita masing-masing pakai, Pak. Jadi itu jadi kayak helm yang nggak kelihatan di kita, gitu loh. Ya, helm ajaib. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, ada lagi pertanyaannya, Bapak Ibu. Ya Pak Robert, saya mau nanya nih Setiawan, Pak. Ya, silakan Pak Setiawan. Ya gini Pak, saya pernah lihat satu video YouTube ya, itu ada bilang bahwa ion negatif itu bisa melawan radikal bebas. Radikal bebas maksudnya diikat sama ion negatif bisa jatuh ke tanah. Cuman betul. ilmiah, cara jelasin ilmiahnya gimana tuh Pak? Jadi saya juga bingung juga. Itu kan videonya yang dibikin di YouTube tuh kayak kartun ya, kayak kartun. Kayak video kartun yang dibikin gitu kan. Cuman cara bilang ilmiahnya gimana tuh? Gini Pak. Jadi partikel, apapun partikelnya di udara itu disebutnya polutan, Pak. Ya, polutan. Itu apakah itu asap, apakah itu radikal bebas, virus, bakteri, ya, debu, ya, kotoran, ya, semua itu adalah polutan kita sebutnya. Nah, cara kerjanya dia untuk menghilangkan polutan ini gimana? Biasanya kalau virus dia nempel. Pertama ion negatif itu akan nempel, ya, nempel di dindingnya. Jadi bayangkan begini, virus itu kira-kira ukurannya 100 kali dari ukuran ion. Kebayang ya, 100 kalinya Pak masih. Jadi virus itu segede ruangan, ion itu segede titik di dalam ruangan ini nih. Dia nempel di pinggir-pinggirnya. Nah, sifatnya waktu dia nempel, masalahnya waktu dia nempel, dia akan mentransfer elektron-elektron yang bebas dari elektron yang kelebihan dari ion negatif tadi terlepas. Mau ion positif ataupun ion negatif itu akan kerjanya sama Pak, ngerusak dinding dari ruangan ini, dari virus ini. Sifatnya yang pertama, ya, sehingga virus ini rusak. Ketika dindingnya rusak, dalamnya ikut hancur. Jadi kalau dia sudah rusak, dia masuk ke dalam badan kita, itu tidak bisa menginfeksi, dia nggak bisa membelah diri lagi. Jadi kita aman. Ya, ini untuk virus. Ya, bakteri itu makhluk hidup. Jadi sama, kurang lebih kerjanya mirip. Dia akan menghancurkan. Ya, debu itu bukan makhluk hidup. Kalau debu ini gimana Pak? Debu radikal bebas itu apa? Asap misalkan ya. Molekul asap itu lebih besar Pak. Nah, sifatnya ketika dia nempel, ya, dia berikatan. Jadi ada yang berikatan, nempel Pak, kayak di lem. Ya, ketika di lem, ini kan beratnya kan jadi lebih berat dari biasanya, ya. Sehingga ketika dia berat begini, dia akan turun. Dia akan turun, ya, dia akan jadi debu di bawah, ya. Cara kerjanya seperti itu. Jadi kalau kayak plasma cluster, gimana cara kerjanya? Debu-debu itu sama seperti itu, dia akan nempel, Pak. Dia akan jadi akan turun, jatuh ke bawah. Ya, ketika jatuh ke bawah, udara jadi bersih. Nah, itu kira-kira begitu, Pak. Oke, thank you. Robert, thank you. Oke, sama-sama, Pak. Oke, jelas ya. Oke. Oh, ini ada pertanyaan lagi ya. Kalau super protector boleh di-charge dengan fast charging. Ya, kalau super protector boleh di-charge dengan fast charging. Yang tidak boleh adalah overcharge. Artinya, baterai ya, bukan cuma super protektor ataupun protektor kita punya, Watugu protektor ataupun super protektor, bahkan handphone pun
laptop, handphone, ya, tab, ya apapun yang bersifat baterai itu tidak boleh overcharge, nggak boleh sampai di charge sampai pagi lagi, Pak. Jadi begitu dia penuh, matiin. Ya, itu pun tidak menjamin bahwa baterainya tidak akan ngedrop, akan turun. Ya, daya baterai selalu turun. Makanya tidak pernah ada satupun pabrik apapun, ya, mau pabrik Apple pun, pabrik Samsung, yang merek-merek terbesar pun, tidak ada yang menjamin baterai, aki, ya, semua yang sifatnya seperti itu pasti akan jebol, ada umurnya, ya. Jadi itu yang tidak pernah digaransi, ya. Nah, umurnya ini ada lifetime-nya, ya, ada, ya. Umumnya tuh bisa, ya, tergantung pemakaian kita. Tapi yang paling menentukan adalah ngecharge-nya, ya. Jadi di-charge pakai fast charging boleh nggak? Yang super protector boleh. Kalau yang protektor yang lama, saya sarankan jangan yang pakai fast charging yang ampere sampai 5 ampere gitu ya. Pakai yang lama aja Pak, yang 2 amperan kira-kira. Ya, yang handphone lama lah. Kalau yang super protector boleh, tapi tidak boleh overcharge. Kira-kira begitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin? Sambil nunggu Pak Robert, ini kan boleh dibilang sekarang banyak ya di luaran banyak yang mengklaim alat ini mengandung ion negatif. Nah, kira-kira kalau kita cara praktisnya gimana ya? Cara kita supaya bisa cek ya, maksudnya ini benar-benar apakah ion negatif atau bukan gitu ya? Cara praktisnya selain pakai alat ya, kalau kita kan biasanya kita pakai alat. Nah, kalau kita nggak punya alatnya gimana cara tesnya? Ya, yang paling gampang memang pakai alat tes, ya itu bisa dites. Jadi saya kebetulan beberapa minggu yang lalu, ya saya kebetulan saya ada kenalan ya, itu ke satu paroki gereja Katolik, ya itu dari pastor kepalanya. Dia pakai kalung, ya kalung dari merek lain, Pak. Nah, kita bukan mau jualan, jadi kita bawain dulu. Waktu itu saya sama salah satu shareholder kita bawain. Jadi cuma kasihan aja, ya kita pikirin adalah, aduh kalau dia pakai yang itu, ya pastornya pakai yang itu, dia merasa terlindungi, tapi ternyata nggak ada gunanya dan ketularan kan jadi repot Pak ya. Jadi kita bawain waktu itu. Nah di situ saya sempat pinjam kalung yang dipakai sama si pastor tadi. Pastor, saya bilang, coba saya bawa alatnya, kita tes. Di depan dia saya tes, Pak. Di depan pastornya saya tes. Itu, aduh, itu alat tes nggak bergerak, Pak. Benar-benar nggak bergerak. Cuma saya tidak videoin waktu itu, ya. Nggak etis. Saya kasih tunjuk di depan pastornya, Pastor. Ini ion negatif memang benar untuk bisa membunuh virus, melindungi kita, ekstra proteksi. Nah, tapi kalau nggak kerja seperti ini, dipakai pun percuma. Jadi hiasan, jadi efek psikologis doang. Nah, itu saya tes, Pak, di situ, pakai alat tes. Kita punya, begitu saya tes, langsung sampai geleng-geleng kepala. Ya, karena mentok langsung, Pak. Ya, itu itu pakai yang dua-duanya saya bawa waktu itu, protektor yang lama sama super protektor, dua-duanya seperti itu. Nah, cara yang paling bisa membuktikan adalah dengan alat tes. Kalau alat tes tidak ada, gimana caranya? Pakai gelas atau toples, isi pakai asap rokok. Masukin kalungnya, nyalain di situ. Ya. Kalau dia punya ion negatif, asapnya itu akan cepat bening. Ya, jadi caranya begini. Pakai 2 gelas atau 2 toples, dua-duanya diisi asap rokok, yang satu dimasukin alatnya, ya. Coba lihat bandingin. Ya, gelas yang diisi alat yang dipakein alat ion negatifnya itu nyala, ya, bisa lebih cepat nggak beningnya? Makin cepat bening berarti makin tinggi ionnya. Ya. Cuma masalahnya saya nggak anjurkan ini. Kenapa saya nggak pernah ajarkan di lapangan? Karena asap rokok ini nempel. Ya, saya pernah nyoba. Waktu itu saya pernah pengen bikin demo seperti itu, Pak. Tapi ternyata begitu selesai saya pakai sekali doang tuh, buset, itu kalungnya, Pak, baunya nggak hilang-hilang. Bener-bener nggak hilang. Saya pikir, waduh, kalau saya ajarin begini kasihan juga yang pada demo nanti. Tapi kalau mau silakan, boleh dicoba. Ya, nah itu bisa untuk perbandingan. Ya, cara yang lainnya itu memang agak susah, Pak. Ya, agak susah, nggak bisa. Oh ya, sebelum saya lupa, Bapak Ibu kalau yang pakai kalung protektor atau super protektor, ya kalung ion ya, yang menghasilkan ion tadi, kalau lagi masak dekat kompor lebih baik dilepas. Ya, dia nggak
nggak ada apa, nggak ada artikel atau apapun yang pernah saya baca yang menyebabkan apa sambaran api atau apapun ya, tapi sifatnya ini kan mengikat oksigen. Takutnya itu ada bahayanya, takutnya ya. Jadi saya suka ngajarin teman-teman, udahlah kalau lagi masak lepas aja lah gitu loh. Kan masak juga nggak berjam-jam toh, dan lagian sendirian kan kalau di rumah, ya kan. Di luar itu boleh pakai. Dan jangan kena air ya. Waktu kita minum berantakan misalkan ya, itu bisa merusak kalung. Ya itu tidak tahan air. Ya. Oke, Oke, kira-kira begitu ya Pak. oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu, jelas? Apakah sudah jelas? Wah. Oke, penjelasan cukup lengkap ya. Bapak Ibu, sebelum kalau nggak ada pertanyaan lagi, sebelum kita akhiri. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Jelas semua? Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, terima kasih Pak Robert buat hari ini bisa sharing bersama dengan kita pada malam hari ini, memberikan suatu informasi yang sangat berharga di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Terima kasih ya. Dan saya Ferry, Pak Ferry. ya saya Ferry, kita akan ketemu lagi di next edukasi berikutnya ya dari Watuku, dan minggu depan kita akan ada penjelasan tentang usaha Watuku itu seperti apa. Jadi rencananya nanti kita akan selang-seling ya, selang-seling. Jadi ada minggu ini, jadi ada kayak ada pendalaman tentang produk. Nanti minggu depannya kita ada penjelasan tentang bisnisnya seperti apa. Ya, jadi kita selang-seling. Jadi supaya kita lebih memahami ya apa yang produk-produk Watuku ini. Ya, oke, saya Ferry pamit. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye. Selamat malam.